Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Yuk kita bangkit, rebut kemenangan seperti Raja Kita Wanita. bangkit jadi pemenang. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, saudara. Rangkaian keselamatan dari Tuhan Yesus tergenapi semuanya, saudaraku. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan Dia naik ke surga, saudara. Menyediakan tempat bagi kita, agar tempat di mana Dia berada, kita juga berada. Katakan haleluya. Sungguh kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, saudaraku. Siapa namanya, saudara? Katakan namanya siapa, saudara? Nama Tuhan Yesus, nama yang dahsyat, nama yang perkasa, nama yang spesial di hati kami. Mari kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Dia, saudaraku. Mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Ya, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girankan dengan sukacita. Bersorak-sorailah semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah, Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Allah mana. Allah mana yang besar seperti Allah. Katakan saudaraku, Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girankan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hey, mari kita menari bagi Tuhan kita, saudaraku. Kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat.
dahsyat yang luar biasa. Katakan yes. Haleluya. Puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan. Ya puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Serukan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hei, Allah mana yang besar seperti Allah? Allah mana yang dahsyat? Yes. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Bila roh Allah ada di dalam kita semua, saudaraku, kita akan menari seperti Daud menari. Amin. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita, saudaraku. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. yuk kita menari, ku kan menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada Di dalamku, bukan menari. seperti Daud menari. Mari kita menari, saudara. Bila roh Allah ada Di dalamku, bukan menari. seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. When the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance. Let me sing, yo! I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, yes! I will dance, I will dance like every I will dance, I will dance, I will dance, I will dance. like every day. Oh, oh, oh. I will dance like Biar every musik memuji Tuhan, saudaraku. Di mana engkau berada saat ini, mari menari bagi Tuhan. Angkatkan segala bebanmu, saudaraku. Bersukacitalah dalam Tuhan, sebab Dialah sumber sukacita kita, saudara. I will dance, I will dance, I will dance. like every day. Oh, I will dance. I will dance, I will dance like I will every pray, I will pray, I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray. I will dance. One more time. I will dance, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, I will dance. I will dance, I will dance like every day. I will dance like David danced. I will dance like David danced. Oh, haleluya. Mari sama-sama serukan haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, katakan dahsyat. Tuhan Yesus ajaib buat kita semua, saudara. Kita
Ketika Roh Allah menguasai setiap kita, kita akan terus menari, bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Meskipun banyak tantangan, persoalan yang datang menerpa hidup kita, saudaraku, Dia baik buat kita semua, saudara. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita semua, saudara. Agar tempat di mana kita berada, Dia pun berada, saudaraku. Sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan mengirimkan Parakletos, Roh Kudus, untuk menyertai setiap kita, saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, saudaraku. Yesus Tuhan ditinggikan Amin. atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan saat ini ya Bapa yang baik. Ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang Tuhan. Oh, penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah ya Tuhan. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Engkaulah penghibur dan penolong dalam kehidupan. Mari dengan sungguh-sungguh minta saudara. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Tuhan dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari kita minta kepada Tuhan saat ini saudaraku. Minta dengan penuh kerinduan.
Oh, penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau mencurahkan roh-Mu atas kami dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street ya Tuhan. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, ya Tuhan, akan mempunyai Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa Tuhan untuk kami boleh menyelesaikan amanat agung-Mu, dan Engkau akan datang kembali ya Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, mari minta kepada Tuhan, katakan datanglah, datanglah. Oh ya rara baya shande. Oh shakaya rara oh ya rara baya rara. Dengan api Roh-Mu, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari lebih lagi saudara, minta katakan Roh Kudus, ini kami hamba-Mu Tuhan. Ini kami hamba-Mu, penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Penuhi hamba-Mu. Mari sembah dalam roh saudara. Kuria rara rara bara la baya rala baya rala baya rala baya rala bara la bara la baya rala baya rala baya. Oh syakaya rara rala baya rala mu ya rala baya rala baya rala baya. Oh syakaya rara rala baya 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 rala baya. Oh syakaya rara rala bara la baya rala baya rala baya rala baya rala baya rala baya. Oh syakaya rara rala bara la baya rala 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 baya. Oh syakaya rala baya 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 rala baya. Oh syakaya rala baya rala baya rala baya rala baya rala baya rala baya rala baya. Kami sembahkan, kami sembahkan, kami sembahkan Tuhan. Oh syakaya rala baya 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 rala baya. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Berikan kami kuasa ya Tuhan. Berikan kami kuasa ya Tuhan Yesus. Oh curahkan Roh-Mu atas kami Tuhan Yesus. Menjadikan kami Tuhan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini ya Tuhan. Oh syararala barala bayarala barala bayarala barala bayarala barala bayarala bayarala. Oh yararala bayarala bayashandu. Syararala bayarala bayarala. Oh yarala barala bayashiri.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biar setiap pujian kami Tuhan menjadi satu dupa yang harum, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan hari ini. Kami percaya setiap kami yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang mengalami beban berat diberikan kelegaan ya Tuhan. Oh, yang terikat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Ada sukacita besar dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa yang baik. Amin Tuhan Yesus. Amin Bapa yang baik. Kami siap dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun Amin. datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Mari semua tangan di atas saudara katakan, oh Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia akan segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Semua tangan di atas katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi saudara katakan kepada Tuhan, Yesus jalan yes Lord. kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun Tak seorang pun datang pada Bapa datang pada hanya melalui Yesus Tuhan. hanya melalui Dia. Sekali lagi semua tangan di atas katakan, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaan. Oh, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaan. Angkat tanganmu, serukan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Shalom semuanya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka disaksikan murid-muridnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. 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 Ibrani 7 ayat 25 berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya
sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan, maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, atau dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan.
artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. 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 Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya
Belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. I will worship you, I will worship you, I will worship you, Jesus, Jesus, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli akan disesah atau dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus aku buat?
Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21 bahwa pada hari Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan yang sungguh-sungguh satu dekade ke depan ini, yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga pencurahan Roh Kudus, yang berarti ini peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia. Kurana masyana labakana marabara bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh ya Tuhan. Terima, 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 terima. Penuhi mereka dengan Roh-Mu, penuhi mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Uriana bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Oh, Rabbashikara bara bara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau juga hajar kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Selesaikan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Ampuni. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni. 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 Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kurialala bala bara 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 bara. Kurialala bala 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 bara. Angkat tangan saudara. Apa sembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Saya percaya kita semua dikuatkan saudara, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja. Kami persilakan multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut info sepekan GBI Miracle Service Cibubur. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI Miracle Service Cibubur. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali minggu depan. Ibadah minggu ini, tanggal 21 Mei tahun 2023. Ibadah Raya Legenda Wisata diadakan 2 kali. Ibadah pertama dilakukan secara online dan onsite pada pukul 8 pagi, dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Indrawati Kabul. Ibadah kedua dilakukan hanya secara onsite pada pukul 10 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Karsten Masi. Ibadah cabang Medland dilakukan secara onsite pada pukul 10 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Wandri Lumbantoruan. Ibadah cabang Citra Grand dilakukan secara onsite pada pukul 7.30 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Robert Dede Bangun. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat pada pukul 7.30 pagi melalui Zoom dan onsite di Graha Miracle. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam melalui Zoom dan onsite di Graha Miracle. Menara Doa Azusa Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa pukul 3 sore melalui Zoom. Hai generasi Yeremia, mari kita dengarkan info mengenai ibadah GC dan Youth. Usia remaja adalah peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Karena peralihan seringkali mereka kesulitan mencari jati diri mereka. Perlu wadah untuk membawa mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka menemukan jati diri mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Untuk itu, Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Cibubur akan mengadakan ibadah khusus untuk anak-anak GC, yaitu usia kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Ibadah ini akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore, bertempatkan di GBI Medland. Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia anak-anak GC, mari ajak, dorong, dan bawa mereka untuk ibadah bersama-sama dengan kami. Ibadah perdana akan diadakan tanggal 27 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Youth dilakukan setiap hari Sabtu pukul 4 sore bertempat di Graha Miracle. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Pipit pada nomor telepon yang tertera pada layar. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Bergabunglah bersama kami di komunitas School yang dekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara. Untuk bergabung bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer melalui nomor rekening atau silakan scan QR Code yang tertera pada layar. Untuk informasi lainnya mengenai kegiatan gereja, silakan mengunjungi website gereja di miracletoday.org. Sekian info sepekan GBI Miracle Service Cibubur. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita saudara. Kita akan berdoa syafaat saudara. Haleluya.
Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang perkasa, Tuhan yang kami puja, di dalam nama Yesus Masiah mengucap syukur buat hari ini, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami dan Engkau telah naik ke surga ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja dahsyat Tuhan sampai hari ini Bapa yang baik. Mengucap syukur buat kenaikan-Mu ke surga Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Juru Selamat kami atas segala rencana-Mu yang dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin rohani kami. Buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta Ibu Hermin dan keluarga besarnya. Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Pertajam pendengaran akan suara-Mu dan setiap visi-visi yang hamba-Mu dapatkan Tuhan adalah visi daripada Tuhan sendiri. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang menopang pelayanan daripada Bapak Pendeta Niko Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, kuduskan mereka dan berkati penggembalaan mereka Tuhan. Dimanapun mereka melayani, biarlah kiranya kuasa Tuhan menyertai. Mujizat Tuhan nyata dalam segala pelayanan mereka. Berkati cabang-cabang yang ada Tuhan, baik di Indonesia maupun cabang yang di luar negeri. Khususnya cabang khusus 5 Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau utus untuk memimpin cabang khusus 5 Tuhan. Bapak Pendeta Timotius Hardono beserta Ibu Pendeta Indrawati Kabul, kedua anak hamba-Mu dan seluruh para pengerjanya Tuhan. Berkati juga wakil-wakilnya yang menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Bapa yang baik. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan, sehingga banyak lagi bilangan jiwa dimenangkan atas pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya gereja CK5 Tuhan berkenan di hatinya Tuhan. Berkati cabang-cabang yang ada khususnya di Cibubur ini ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Antonius Tony, Ibu Nia, kedua anak hamba-Mu dan keluarga besarnya. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai segala pekerjaan, pelayanan, usaha daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jauhkan hamba-Mu daripada segala yang jahat, jauhkan daripada sakit penyakit, dan jauhkan daripada segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kabit-kabit yang ada ya Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Berikan keunitian dan jauhkan daripada segala yang jahat. Urapi mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biar mereka selalu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat jemaat-Mu Tuhan. Para jemaat GBI Miracle Service Cibubur yang saat ini beribadah dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya pengurapan Tuhan tercurah. Dan kami percaya kuasa Tuhan hadir dimanapun mereka berada ya Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, umat jemaat-Mu Bapa yang baik. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam masalah beban berat Tuhan Engkau yang berikan kelegaan. Yang di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau yang berikan jalan keluar. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyertai mereka semua dan membuat mereka semua berhasil atas segala perkara, atas segala pekerjaan, usaha, bisnis dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Dan kami percaya kiranya di tahun 2023 mereka menjadi umat yang bangkit dan menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang juga memberkati bangsa Indonesia Tuhan yang kami cintai. Berkati bangsa ini Tuhan. Engkau rapi bangsa ini Bapa. Berkati para pemimpinnya, Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah, TNI, Polri. Kami percaya Engkau Allah yang menguasai mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan berkuasa atas mereka Tuhan. Sehingga boleh mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kami percaya bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hatinya Tuhan. Sampai banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyertai bangsa ini Tuhan. Dan Engkau Allah yang mengurapi bangsa ini Bapa yang baik. Menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa
yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan pasukan garis depan, para misionaris yang Kau utus melayani semua suku yang ada di Indonesia. Urapi mereka dan berikan keberanian bagi mereka untuk menginjil. Dan kami percaya ada kuasa dan tanda heran mujizat Tuhan menyertai pelayanan mereka Tuhan. Sampai banyak bilangan jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Urapi juga mereka yang dipenjara karena menginjil. Urapi mereka yang dipenjara karena melayani Tuhan. Berikan keberanian mereka. Dan kami percaya semangat yang baru Tuhan berikan dan Tuhan curahkan bagi mereka, sehingga dimanapun mereka saat ini berada, kekuatan yang daripada Tuhan boleh selalu ada bagi mereka Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam pelayanan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Bapa yang baik, di hari kenaikan-Mu ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dengan segala kerancangan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah ini Tuhan. Dan biarlah kiranya ibadah ini menguatkan setiap kami, menjadikan kami umat-umat pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.